Banyak orang mengira tank, rudal, dan parit beku menentukan perang ini, tapi mereka salah. Pertarungan yang bisa melumpuhkan mesin perang Putin terjadi diam-diam di laut, melawan kapal-kapal yang jarang diketahui orang. Ukraina tidak hanya lagi mempertahankan kotanya. Sekarang Ukraina memburu armada bayangan rahasia Rusia yang terdiri dari lebih dari 600 kapal tanker hantu itu, menyelundupkan miliaran dolar melewati sanksi ke kantong Kremlin. Ini bukan kapal perang, tapi anjungan tunai mandiri terapung untuk Moskwa dan Kiev. Baru saja menemukan cara murah dan legal untuk meledakkan mereka tanpa mengirim tentara ke perbatasan. Mari bahas penemuan Ukraina yang mulai membuat Putin gelisah. Untuk menjaga ekonomi tetap bertahan di bawah sanksi, jaringan ini diam-diam membantu Rusia menghindari pembatasan, meski dunia merayakan pemutusan minyak Rusia selama berbulan-bulan. Armada bayangan ini berlayar di bawah berbagai bendera dan jalur ilegal, masih menghasilkan miliaran untuk Rusia yang seharusnya sudah berhenti sejak lama. Kapal tanker itu memang tak bawa senjata, tapi perannya sama penting dengan kapal yang menembakkan rudal kaliber ke kota Ukraina. Rusia terus memperluas armada. Saat ini, ketika kita berbicara, armada itu telah membengkak menjadi lebih dari 600 kapal. Itu lebih dari 3 kali lipat jumlahnya saat invasi dimulai. Kini armada tersebut dapat mengangkut 75 juta barel minyak per hari selama 9 bulan pertama 2025. Sebanyak 113 diantaranya menggunakan bendera palsu untuk menyelundupkan 11 juta ton minyak mentah senilai sekitar 55 miliar dolar ke pembeli seperti India dan Tiongkok. Itu bukan uang sedikit. Tetesan itu terus berubah jadi sungai yang mendanai 40% dana perang Moskwa tiap bulan. Meski harga turun, dana itu tetap menjaga anggaran perang Rusia. Saat Ukraina mulai menyerang, jelas medan perang berubah dengan serangan ke kapal-kapal ini. Ukraina tidak hanya menenggelamkan kapal besi, tapi juga mengguncang sistem yang tidak ingin dihadapi banyak negara. Setiap serangan sukses menambah biaya, memperpanjang rute, dan meningkatkan ketakutan di antara pihak yang diuntungkan dari perdagangan tersembunyi ini bagi Moskow. Ini memaksa pemerintah asing mengakui bahwa mereka membiarkan zona abu-abu ini terlalu lama. Rusia dipaksa menghadapi transparansi karena setelah kapal-kapal ini terungkap, semua orang bisa melihat cara Moskow memindahkan minyaknya. Armada bayangan ini tidak muncul tiba-tiba. Armada ini diciptakan sebagai jawaban atas tekanan yang dirasakan Rusia ketika sanksi diberlakukan dan batas harga G7 mulai diterapkan. Rusia harus memilih menjual minyak secara normal dengan risiko disita atau membangun jaringan sendiri. Rusia memilih membeli kapal tanker tua yang tak lagi diminati perusahaan barat. Kapal-kapal ini tua, sering tidak diasuransikan atau kurang, kadang namanya diganti dan memakai bendera negara pulau kecil yang tak memeriksa pemilik aslinya. Kapal-kapal ini dipindahkan antar perusahaan cangkang dengan cara yang bahkan membuat akuntan kewalahan. Yang membuat semua ini semakin ironis adalah banyak dari kapal tanker ini awalnya dibangun di Eropa atau Asia dan berlayar untuk perusahaan-perusahaan terkemuka sebelum akhirnya menghilang ke dalam jaringan yang tidak transparan. Setelah memasuki dunia tersembunyi ini, kapal-kapal dioperasikan kelompok baru yang dilacak ke pemilik terkait Rusia. Para peneliti di pusat kebijakan menelusuri catatan-catatan ini, mencatat seberapa sering kapal-kapal tersebut akhirnya dioperasikan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan sistem ekspor Rusia. Ekosistem ini sepenuhnya dibangun atas kerahasiaan. Jika mengikuti satu pengiriman dari awal hingga akhir, Anda akan melihat sistemnya. Kapal bersandar di pelabuhan Rusia dan memuat minyak mentah. Dokumen diubah, bendera kapal diganti saat perjalanan, sistem pelacakan dimatikan, dan kapal tanker lain menemuinya di teluk sepi untuk transfer minyak agar asalnya tersembunyi. Kapal kedua lalu menuju pelabuhan lain, menjual minyak seakan-akan dari lokasi berbeda. Rutinitas ini terus diulang demi menjaga ekspor Rusia. Menyembunyikan kapal tanker seharusnya sulit, tapi sistem internasional justru mempermudahnya. Beberapa registri jarang bertanya,
Perantara membantu menyamarkan kepemilikan, dan perusahaan asuransi sering mengabaikan jika dokumen tampak normal. Ketika pihak berwenang tahu kebenaran soal satu kapal, kapal itu sudah berganti nama. Sanksi seharusnya bisa mencegah hal ini, tapi armada bayangan menunjukkan lemahnya sistem tersebut. Rusia menemukan celah dan terus mengeksploitasinya. Bahkan setelah batas harga G7 diterapkan, mereka tetap bisa mengakalinya. Kapal-kapal ini membuat Moskow bisa menjual minyak di atas batas harga karena harga dan asal muatan sulit dilacak. Bagaimanapun juga, Anda harus tahu itu adalah minyak Rusia agar batas harga tersebut bisa diterapkan. Jika Anda tidak tahu asalnya, batas harga itu menjadi tidak berarti. Dan ketika Ukraina melihat situasi ini, para analisnya menemukan sebuah rumus sederhana. Selama Rusia terus mengekspor dalam jumlah besar, mereka terus menghasilkan uang, dan selama mereka terus menghasilkan uang, perang akan terus berlanjut. Dan itu membawa kita kembali ke inti ceritanya. Setiap perjalanan armada bayangan berarti pendapatan untuk anggaran perang Rusia. Angkanya hampir cocok. Semakin banyak minyak dipindahkan, semakin banyak dana untuk senjata, drone, rudal, dan gaji ribuan tentara Rusia. Banyak pihak diuntungkan. Pemilik kapal tanker mendapat bayaran tinggi, broker kebagian, pedagang dapat diskon, dan perusahaan penyulingan memperoleh minyak murah. Semua orang mendapat sesuatu, sehingga tak ada yang membocorkan rahasia. Ini menciptakan ekonomi bayangan berbasis kesunyian. Rusia memilih sistem ini karena lebih bebas. Jika pengiriman diatur, pemerintah barat bisa menyita kapal dan menutup jalur pelayaran dengan cepat. Kepemilikan armada bayangan yang tidak jelas memberi Moskwa waktu dan peluang untuk menyangkal. Iran dan Venezuela memakai strategi serupa dengan kapal tanker hantu, serta mulai mencampur muatan dengan Rusia agar lebih sulit dilacak. Ukraina melihat strategi yang sama, mengangkat bahu, dan memutuskan bahwa jawaban terbaik adalah mulai merobek halaman-halamannya. Disinilah pergeseran strategi Ukraina menjadi jelas. Alih-alih bereaksi terhadap langkah Rusia, sekarang Ukraina justru mengganggu sistem yang membantu Moskow mempertahankan perang. Ukraina melihat angkatan laut Rusia meluncurkan rudal dan ekonomi Rusia lewat kapal tanker yang membiayai rudal tersebut. Ukraina kini menargetkan drone laut dan serangan jarak jauh, menggabungkan serangan jarak jauh, intelijen cermat, dan ide sederhana. Serangan Ukraina dimulai di Laut Hitam, tapi tidak berhenti di sana. Pada 28 November, drone Sea Babi Ukraina menyerang dua kapal tanker terkait Rusia, Karos dan Virat yang berlayar di bawah bendera Gambia. Di lepas pantai Turki dekat Bosporus, Karos terbakar hebat hingga apinya terlihat dari pantai, sedangkan Virat rusak parah di lambungnya. Tim penyelamat Turki mengevakuasi awak kapal tanpa korban, namun kapal tetap rusak parah. Kerugian jutaan dolar dan kapal tanker terbakar di lepas pantai Turki membuat armada bayangan terasa nyata. Insiden ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Ukraina menyerang dua kapal tanker lagi menuju pelabuhan Rusia. Drone laut menabrak kapal besar itu, memaksa tim darurat merespons. Kebakaran terjadi, pesannya jelas, kapal-kapal ini tak kebal. Pada 2 Desember, kapal Mid Volga II diserang di lepas pantai Terkai, lebih dari 100 km dari daratan. Kapal itu mengangkut minyak bunga matahari ke Georgia, bukan minyak mentah, tapi masih termasuk armada bayangan. Melalui serangan itu, Ukraina menunjukkan bahwa mereka siap menyerang kapal apapun yang terhubung dengan sistem pelanggaran sanksi Rusia. Tidak ada korban, tapi kerusakan cukup mengganggu operasi dan jadi peringatan bagi armada. Berbicara tentang nyawa awak kapal, sebagian besar kapal tanker ini berlayar dengan awak yang tidak ada hubungannya dengan perang Rusia, dan itu menciptakan dilema moral yang nyata. Pelaut dari India, Filipina, atau Bangladesh ini bekerja di kapal yang jarang dirawat bos mereka demi mencari nafkah. Saat serangan terjadi, mereka menghadapi api di dek, sementara pemilik kapal aman di darat. Ukraina sangat hati-hati menghindari korban jiwa dan sejauh ini berhasil. Namun setiap serangan tetap membawa risiko yang tidak bisa diabaikan siapapun. Di luar serangan utama, situasinya makin dramatis. Sejak 2022 Ukraina telah menghancurkan atau melumpuhkan lebih dari 40%
armada Laut Hitam Rusia, termasuk kapal penjelajah Moskva, beberapa kapal pendarat, dan puluhan kapal patroli. Para analis memperkirakan bahwa Rusia telah kehilangan setidaknya 25 kapal perang utama, memaksa Moskwa untuk menarik sebagian besar armadanya ke arah timur ke pelabuhan yang lebih aman. Pada saat yang sama, armada bayangan ini juga terdesak. Lebih dari 15% kapal tangkar hantu Rusia tidak beroperasi beberapa bulan terakhir karena rusak, ditahan, atau tidak dapat asuransi. Ini jadi pukulan ganda. Di satu sisi, Angkatan Laut Rusia semakin mengecil, dan di sisi lain, jalur rahasia minyaknya mulai goyah. Pesan Ukraina jelas. Perang kini juga melemahkan mesin perang Putin di laut, tak hanya di parit dan rudal. Bersama-sama, serangan-serangan ini mengubah perjalanan tanker yang biasa menjadi kisah peringatan yang mengapung di laut. Ukraina menunjukkan drone murah bermuatan peledak dapat menembus jauh melewati garis depan dengan pesan yang jelas. Kapal yang membawa minyak Rusia atau mendukung anggaran perang Kremlin kini jadi target sah. Setiap serangan melalui seleksi, analis mengidentifikasi kapal pengangkut minyak mentah Rusia, mempelajari rantai kepemilikan, menilai risiko, lalu memilih target yang paling mengganggu dengan biaya terendah. Drone laut lebih murah daripada kapal yang diserang, sehingga Ukraina diuntungkan. Drone kecil bisa menimbulkan kerusakan mahal atau menghentikan operasi kapal. Drone murah, kapal tangker mahal. Persamaannya sangat kejam, kini Moskwa menghitungnya tiap hari. Kampanye ini sudah meningkatkan biaya bagi Rusia. Premi asuransi naik, perjalanan dialihkan, rute makin panjang, operator mulai gelisah. Beberapa kru menolak berlayar dengan kapal armada bayangan karena bahaya. Setiap risiko tambahan melemahkan sistem. Itulah yang diinginkan Ukraina saat ini. Menariknya, upaya mencekik keuangan Rusia tidak terjadi di ruang hampa. Ukraina menggabungkan serangan laut dengan drone ke kilang seperti Avivsky dekat Novorossiysk pada November, menyebabkan ledakan yang menghentikan pengolahan berminggu-minggu. Atau Sadotov, jauh di dalam Rusia, dibakar 2 kali hanya pada bulan September. Sejak Januari, Kiev telah melancarkan 13 serangan yang menghancurkan 17% kapasitas penyulingan Rusia dan memangkas ekspor minyak laut hingga 1/5. Serangan-serangan ini membuat Rusia kehilangan 912 miliar dolar dari pendapatan minyak 2025. Ini pukulan ganda. Minyak di sumber turun 3 kali lipat. Jadi meski armada bayangan lolos, minyak mentah yang diangkut tetap lebih sedikit. Serang Rusia di area yang sulit digantikan. Reaksi global terhadap serangan-serangan ini sangat intens karena tidak ada yang ingin melihat kapal-kapal komersial diserang, bahkan ketika kapal-kapal itu beroperasi di ruang yang dibangun atas dasar kerahasiaan. Pemerintah NATO, pejabat Uni Eropa, Turki, dan regulator maritim berusaha berjalan di garis tipis. Kapal-kapal ini membantu Rusia menghindari sanksi, namun serangan di laut bisa memicu eskalasi. Pemerintah mengutuk kekerasan tanpa pengakuan. Masalah utama adalah sistem yang membiarkan kapal tanker tak terlacak membawa lebih dari 1 miliar barel minyak tiap hari dengan minim pemeriksaan. Negara netral jadi korban. Turki tidak ingin kapal tanker terbakar memblokir Selat Bosporus seminggu. Mesir khawatir tumpahan atau kapal tenggelam di terusan Suez. Bahkan India, pembeli terbesar minyak mentah diskon tersebut, diam-diam mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Saat kapal bayangan rusak tiba di pelabuhan, armada ini makin tampak seperti beban dan kesabaran cepat habis tiap kapal rusak. Para diplomat langsung bertindak. Sebagian orang khawatir serangan itu bisa memicu kepanikan di pasar asuransi, sementara yang lain cemas soal jalur perdagangan. Ada pula yang diam-diam setuju Ukraina menyerang target yang seharusnya sudah ditutup, namun jarang diungkapkan secara terbuka. Secara politik, sulit untuk mengakui bahwa armada tersembunyi telah berlayar secara terang-terangan selama bertahun-tahun. Sementara para pembuat undang-undang, Anda tahu, berpaling dan pura-pura tidak melihat. Tidak semua orang masih berpaling. Kita tahu 40% upaya militer Rusia dibiayai armada bayangan ini.
Ini pertama kalinya kita punya pendekatan komprehensif terhadap minyak dan gas Rusia. Perso lewat sanksi Amerika Serikat, kedua dengan memperkuat tekanan pada armada bayangan. Dan saya yakin dalam beberapa minggu ke depan, tekanan pada ekonomi Rusia dan kemampuannya membiayai perang akan berubah secara fundamental. Prancis adalah suara paling vokal di Eropa. Presiden Macron menyatakan ekonomi Rusia tertekan dan Eropa perlu lebih tegas terhadap armada bayangan. Pejabat Prancis mendorong pelacakan dan pengawasan lebih ketat terhadap kapal serta pelabuhan terkait, juga tindakan pada pihak yang menyembunyikan kepemilikan. Pesan mereka jelas, agar sanksi efektif, akui keberadaan armada ini. Masalah hukum serangan-serangan ini memang rumit. Armada bayangan ini berada di wilayah hukum maritim yang aneh. Banyak kapalnya tidak berbendera sah atau memakai bendera dari yurisdiksi dengan pengawasan lemah. Sebagian menggunakan asuransi kedaluarsa, lainnya beroperasi dengan dokumen bukan milik asli. Ketika kapal-kapal seperti ini mengalami kecelakaan, tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang bertanggung jawab. Negara bendera bisa saja tak berkuasa, pemiliknya perusahaan cangkang, kru terdaftar lewat agen yang sulit dihubungi. Setiap insiden pun berubah menjadi teka-teki dengan potongan-potongan yang hilang. Kapal-kapal ini lolos pengawasan karena alasan sederhana. Hukum maritim mengandalkan negara bendera, namun beberapa negara nyaris tak punya penjaga pantai atau infrastruktur memantau kapal. Di tempat lain, kapal tanker berbendera negara mikro terkurung daratan terdengar aneh, namun ini nyata. Tanpa pengawasan, pemilik kapal sering ganti registrasi, ubah perusahaan pengelola, dan perbarui dokumen lewat agen yang tak pernah memeriksa. Kabut hukum ini membuat orang lepas tangan saat masalah muncul, dan Rusia memang menginginkan ketidakjelasan itu. Jika tidak ada yang bisa melacak kepemilikan dengan mudah, maka tidak ada yang bisa menghukum Rusia karena menggunakan kapal-kapal ini. Seluruh sistem runtuh saat serangan dimulai. Regulator mulai lebih memperhatikan, pelabuhan bertanya lebih banyak, perusahaan pelacak menyelidiki, dan jurnalis mengungkap jejak kepemilikan tersembunyi selama bertahun-tahun. Tujuan armada bayangan mulai terurai saat dunia didorong melihat lebih dekat. Dampaknya pun tidak hanya di laut. Serangan-serangan ini sudah memengaruhi pasar energi. Setiap kali sebuah kapal tanker terkena serangan atau dialihkan, harga langsung naik. Dua negara yang membeli 3/4 dari armada bayangan yang dioperasikan, India dan Tiongkok, mulai merasa khawatir. Kilang-kilang di sana sekarang menuntut diskon tambahan untuk menutupi risiko kapal tanker terkena serangan atau ditahan di tengah perjalanan. Setiap tambahan, diskon $1 berarti $1. Moskow belum pernah melihat penghilangan khawatir soal keterlambatan, sementara pembeli berebut menyesuaikan pasokan. Gangguan kecil saja bisa mengganggu pasar yang butuh aliran stabil. Ekspor minyak Rusia sangat memengaruhi pasokan global, sehingga ketidakpastian cepat menyebar. Serangan itu membuktikan rapuhnya sistem jika dibangun di atas kerahasiaan dan celah hukum, karena retakan kecil bisa berdampak besar. Tekanan semakin meningkat di dalam Rusia, dan Putin telah menunjukkan kemarahannya setelah serangan Ukraina baru-baru ini. Dia mengancam akan memutus akses Ukraina ke laut dan menyebutnya solusi radikal. Ia juga memperingatkan Rusia bisa menargetkan kapal tanker mitra Ukraina jika serangan berlanjut. Pernyataan ini yang dilaporkan media Kremlin dan internasional menunjukkan betapa terguncangnya Moskow. Armada bayangan tak hanya alat ekonomi, tapi juga perisai agar minyak Rusia tetap mengalir meski ada sanksi. Hilangnya kapal dari armada ini memukul Rusia di area yang dianggap aman. Tak heran Putin sangat marah. Rusia meningkatkan pengawalan angkatan laut dan pengawasan di koridor utama. Moskow ingin dunia menganggap Ukraina ancaman bagi pelayaran komersial, meski kapal yang diserang berada di luar aturan normal. Rusia ingin tampil sebagai penjaga stabilitas maritim, namun faktanya sulit diabaikan. Ketidakstabilan yang sebenarnya berasal dari armada kapal tanker tua yang berpindah-pindah yurisdiksi, mengabaikan keselamatan, dan hanya ada untuk mendanai perang Kremlin. Kremlin telah mendorong narasi bahwa Ukraina dan sekutunya bertindak seperti bajak laut. Namun, argumen itu runtuh ketika Anda melihat bagaimana kapal-kapal ini bergerak. Banyak yang berlayar tanpa pelacakan yang memadai. Banyak kapal tanker tidak diasuransikan atau hanya diasuransikan secara minimal.
Beberapa telah tertangkap membuang minyak secara ilegal. Ada juga yang melanggar aturan keselamatan dasar yang biasanya dipatuhi oleh kapal tanker biasa. Jika Rusia memakai pengiriman teratur, hal ini tak terjadi. Sebaliknya, mereka membangun armada tak teratur untuk hindari sanksi. Kini setelah armada jadi target, Moskwa ingin mencari simpati dari sistem internasional yang sebelumnya mereka hindari. Pertanyaan utamanya bukan apakah Ukraina bisa terus menyerang kapal, tapi apakah dunia akan membiarkan Rusia menggantinya. Yang lebih penting, apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Ukraina. Strategi ini memang berisiko, tapi berdampak besar. Menyerang kapal-kapal ini bisa memutus sebagian pendapatan Rusia dan melemahkan kemampuannya untuk membiayai perang. Ukraina sadar akan risikonya, meskipun Rusia mungkin akan meningkatkan eskalasi, para diplomat mungkin akan memberikan perlawanan. Beberapa negara khawatir pada gangguan perdagangan, namun Ukraina menilai tidak bertindak justru lebih buruk. Membiarkan Rusia menyalurkan minyak lewat jaringan bayangan hanya memperkuat Kremlin. Risiko bagi Rusia pun meningkat. Kapal tanker rusak membuat ekspor sulit dipertahankan. Sementara jumlah kapal tua dan murah makin berkurang. Sejak 2022, Rusia membeli lebih dari 400 kapal sementara hanya tersisa 800 sampai 900 kapal di dunia yang memenuhi kriteria itu. Dengan tingkat kerusakan dan pensiun kapal saat ini, armada bayangan secara fisik tidak bisa bertambah jauh lebih besar. Setiap operator yang khawatir menambah lebih banyak penundaan, setiap perjalanan yang dialihkan menambah biaya. Jika ini terus berlanjut, Rusia mungkin harus mencari pembeli baru atau semakin bergantung pada pelabuhan-pelabuhan yang bersahabat. Rusia mungkin akan semakin terjerumus ke dalam kesepakatan rahasia dengan para maklar yang mengenakan biaya tinggi. Semakin besar tekanan yang diberikan Ukraina, sistem ini menjadi semakin mahal dan tidak dapat diprediksi, dan negara-negara lain pun ikut terseret ke dalam masalah ini, mau tidak mau. Eropa mempertimbangkan pengawasan pelabuhan lebih ketat dan sanksi untuk perantara yang mendaftarkan kapal. Beberapa ingin menindak tegas registrasi bayangan yang mudah memberi nama dan bendera baru. Barat pun mulai mengejar ketertinggalan. Paket sanksi ke-19 Uni Eropa melarang impor gas alam cair Rusia hingga 2027 menambah 117 kapal bayangan ke daftar hitam, total 557, dan memperketat pengawasan bendera palsu seperti di Gabon dan Mongolia. Australia menandai 45 kapal, sedangkan Amerika Serikat menandai kapal hibrida Iran-Rusia pada Juli setelah jeda. Penegakannya memang berantakan, tapi langkah ini sudah memangkas 137% pendapatan Moskow pada Maret dari puncak sebelum perang, memaksa perjalanan lebih jauh, membuat perusahaan asuransi gelisah, dan mengumpulkan armada bayangan di satu lokasi. Rusia tak ingin jadi sorotan tanpa tempat bersembunyi lagi. Jika tak ada perubahan, ini bukan hanya masalah Rusia. Iran dan Venezuela sudah meniru, dan tiap bulan armada ini beroperasi jadi bukti konsep lain. Negara yang terkena sanksi dan menjual minyak sering gunakan kapal tanker tua tanpa asuransi dan ganti bendera, merusak keselamatan serta sanksi. Kebanyakan kapal tanker ini berusia lebih dari 20 tahun, hanya punya satu ruang kargo, dan jarang dirawat. Lloyd menilai sepertiga armada ini di bawah standar. Satu tabrakan besar atau badai bisa menyebabkan tumpahan setara Exxon Valdez di Laut Tengah atau Selat Malaka. Ketika itu terjadi, kemarahan publik akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh drone. Biarkan celah itu terbuka, dan besok Korea Utara atau pihak yang lebih buruk lagi akan menjalankan permainan yang sama di setiap jalur laut. Kampanye Ukraina memperlihatkan strategi dan prinsip berjalan sejalan. Melemahkan armada ini membuat agresi Rusia melemah dan memberi peluang kapal berbahaya melintas di perairan internasional, sehingga cerita ini kembali ke awal. Armada tersembunyi yang dibuat untuk menghindari sanksi kini diburu secara terbuka. Pengejaran ini kini terjadi di jalur laut sibuk, memunculkan pertanyaan soal aturan mana yang penting dan siapa yang boleh melanggarnya. Ini menunjukkan bahwa kerahasiaan memiliki batas, terutama ketika digunakan sebagai senjata. Dan hal ini menempatkan Rusia pada posisi yang tidak disukainya. Sebuah posisi di mana tekanan datang dari segala arah, dan dunia menyaksikan jalur ekonomi utamanya berada dalam ancaman.
Masa depan tatanan maritim dipertaruhkan pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Armada bayangan tertekan, orang-orang yang mengandalkannya ikut merasakan dampaknya. Rusia pun sadar kapal-kapal yang mereka sembunyikan tetap bisa terdeteksi ketika lawan yang bertekad memutuskan bahwa sudah cukup. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. Ya, dalam video, YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami, bahkan dalam seminggu terakhir, menurut YouTube, 4 video kami didemonetisasi. Video serangan drone atau rekaman garis depan dibatasi karena tidak ramah untuk pengiklan. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting meliput hal ini, karena itu kami luncurkan platform Business Basics. Kami membangun dari awal tanpa batasan, sehingga tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Situs ini didanai oleh dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, jika ingin menonton video tanpa sensor dan konten bonus yang tidak ada di YouTube, bergabunglah dengan kami di Business Basics. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.